Mohon maaf Pak, mic-nya. Iya, sorry, 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 sorry. Oke, kita mulai lagi. eh di sesi kemarin kita sudah belajar membuat bentuk ya. Yang namanya modeling, modeling itu kan membentuk. Jadi kita bentuk dulu, baru kita lubangin, kita coak gitu ya. Jadi coak terakhir. Oke, sekarang kita bentuk lagi. Ada yang kurang ini. Bentuk slot tingginya 6, height-nya 6. Oke, kita klik sketch aja di permukaan sini. Oke, kemudian kita lihat eh, sketch slotnya bebas mau pakai ini boleh kita pilih yang ini aja. Kita dari tengah-tengah sini bebas dulu, terus kemudian bebas juga, baru kita klik smart dimension. Smart dimension kita kasih dimensi 26, kemudian radiusnya 12 ya. Oke, radius ini 12. Oke, ininya kita kasih dia 26. Oke, ini kita tengah-tengahin, ya kita klik origin dengan titik tengah dia sini. Nah, kita klik sembarang, kita ketik 0. Nah, dia akan mensenterkan sendiri. Kemudian tinggal jaraknya aja, jarak ini ya. Ini 25. Oke, ini dari sini berarti kita ketik 25. Baru kemudian kita extrude. Berapa tingginya? 6. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini ada radius ya. Artinya dia di radius R12. Jadi kita harus lebih teliti biasanya ketika membaca gambar. Siapa tahu ini radius ya kan. Kita klik fillet, kita ketik aja tadi berapa? 12. Kita ketik di sini 12 radiusnya. Kita pilih garis ini. Nah, dia akan melebar sendiri ya. Oke. Sorry. 12 tuh ini ya. 12 tuh radius ininya ya. Jadi saya salah 25 tuh harusnya nih. Sorry, edit sketch. Ini 12 sudah. Ini nggak ada keterangan radiusnya. Nah, kalau nggak ada keterangan radiusnya, kita samakan aja R-nya 6 sama dengan ketinggiannya. Fillet, kita ketik 6, kita klik ini. Nah, ini kita samakan. Gitu. Baru kita membuat lubangnya ya. Lama lubang ini kita buat di permukaan ini sketch. Nah, lubang coaknya sama. Ini tinggal kita offset aja. Yang jaraknya 12, ini 22, berarti 6, 6 offsetnya 6. Kita offset aja. Kita ketik 6, klik ini. Nah, pilih ke dalam. Nah, jadi radiusnya 6 sama dengan 12 ya dari sini ke sini. Mau kita cek bisa. Nah, 12. Baru kita klik fitur, kita klik extrude cut, kita truk all. Oke. Nah, dia tembus lubangnya. Ya, selanjutnya kita klik lubang ini ya. Ini kalau mau nggak pakai scan juga bisa kita menggunakan hole. Misalkan kita menggunakan hole ini ya.
Tentukan ISO, ini kita drill size, kita lihat lubangnya 22, ini ke bawah, ini maksudnya truk tembus kedalamannya 32. Kita cari yang 22, oke sudah, ini tadi ya 32 ya, nah 32, kita klik position, di mana dia akan dibuat lubang di permukaan sini, ya. Kemudian kita arahkan ke titik senternya, arahkan ke garis radius, kemudian muncul titik center, kita klik di titik center. Kemudian, eh, nah ini kan kedalaman 32, berarti dia nggak tembus ya. Jadi nanti beda kita menggunakan hole dengan enggak. Klik oke, nah gitu ya. Jadi dia nggak tembus. Kalau kita section, nah seperti itu dia. Baru kemudian lubang ini ya, ini dua dua lubang ada dua lubang kali diameter 12. Oke, kita bisa menggunakan hole lagi. Hmm? Tinggal kita ganti aja size-nya. Kita ganti Apa? Gambar teknik. 12. Ininya tembus saja. Through all position. Sama kayak tadi Hmm? kita klik permukaan ini. Baru kita arahkan ke garis radius. Kita klik di titik center ya. Seperti ini. Kalau tembus baru klik OK. Nah, jelas bentuknya sama seperti apa yang saya buat dengan gambarnya. Nah, ini tugas pertama buat seperti itu ya. Langkahnya bisa nanti lihat ulang di video. Selanjutnya, nah ini. Atau yang gampang lu yang ini. Oke, gimana cara buatnya? Dengan pendekatan apa nih? Pendekatannya kita bisa dengan menggunakan pendekatan Potterwell kalau yang ini. Karena kita menggunakan dengan membuat revolve ya. Oke, yang pertama, ini bisa di save, bisa enggak juga nggak apa-apa. Saya close dulu. Kita klik new, file, new. Oke, ini new. Ini dari kalian ada yang belum install SolidWorks-nya? Oke, kita klik part lagi. Oke, kalau seperti ini, eh, dari pandangan mana kita buatnya? Anaknya. Kita menggunakan metode Potter Wheel.
Saya pengen nanti isometriknya dia berdiri. Maka yang paling mudah kita menggunakan plan apa nih? Nicholas. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Kita akan membuat benda ini. Ah, Plan mana yang kita gunakan untuk pertama kali? Front, top, atau right? mungkin right, Pak. Kenapa? Soalnya, bentar, Pak. Apa? Dari sebelah kanan, Pak. Karena buatnya di sebelah kanan dulu, Pak. Ya, tapi benar bisa sebelah kanan. Tapi alasannya bukan itu ya. Nanti saya kasih tahu alasannya nih, Oh iya, Pak. biar lebih gampang ya. Oke, Pak. Oke, kita klik sketch. Kenapa kita buatnya di kanan kalau nggak di kiri ya, di front ya? Karena nanti biar bendanya berdiri. Kalau kalau di top bendanya nggak berdiri itu nanti. Contoh kita klik rectangle. Oke, kemudian kita buat sketchnya. Oke, kita buat garis midpoint line terlebih dahulu dari titik origin. Bebas aja. Oke, lebarnya 64. Kemudian eh, kita kita buat sorry kita buat circle terlebih dahulu dari titik sini ya. Radiusnya 55. 55, bentar. Oke, sorry. Nah, kemudian dari mana nih ke mana? Bebas dulu aja kita misalkan dari sini. Nah, saya salah. Saya pakai circle aja. Ini karena kita pakai radius, ini diameter 55 berarti 110 ya. 110. Oke, kemudian kita klik line, garis tarik aja ke sini, lebihin nggak apa-apa. Ini baru kita pilih trim, mana yang kita potong. Kita klik potong, kita potong ini. Nah, gitu. Jadi kita buat eh profil ini dulu nih. Set, set. Nah, ini. Kenapa itu nanti kita bisa tahu kenapa kita harus buat seperti itu. Oke. Kemudian kita klik fitur, kita pilih yang revolve. Nah, jadi kalau puter wheel selalu identik dengan revolve ya. Kita pilih axis-nya mana? Ini, karena dia akan muter seperti ini ya. Berapa derajat? 120 derajat. Oke, kita ketik 120 derajat. Nah, dia akan mulai ini seperti ini ya. Nah, biar dia kanan kiri, kanan kirinya gini ya. Ke kirinya 60, ke kanan 60. Ini kita pilihnya midline. Nah, oke. Oke, nah, jadi kenapa kita pilih rectangle? Karena kalau kita isometrik biar dia nanti berdiri ya. Nah, baru kita buat ini misalkan coaknya dulu nih ya. Coak ke dalam sini tingginya 12.
kedalamannya 12, sorry ya. 12, lebarnya juga 12. Karena ini R ya, radius. Berarti dia bulat juga harusnya. Apa kita buat kotak dulu. Karena ini kita klik sketch di permukaan sini. Sama kita buat kotak kayak tadi ya. Untuk garis ini dulu nih. Ini kita buat 12. Ah, sorry. Kita buat 24 berarti ini. 24. Dari sini ke sini 12. Shortcut ya. Kita klik ke shortcut. Ke dalam. Kita ketik 12. Oh, sorry ini senti ya. Apa-apa. Senti. 12. Oke. Nah, seperti ini. Nah, baru kita pilih fillet lagi. Biar dia nggak radius ya. Pakai pound fillet. Saya pilih permukaan yang pertama. Kedua. Ketiga. Nah, dia akan langsung ngebentuk radius seperti ini. Nah, yang kirinya juga sama, nggak usah kita buat. Kita bisa menggunakan mirror. Mana cerminnya? Cerminnya kita bisa menggunakan plane right. Mana yang mau kita gandakan cut ini dengan fillet ini. Tapi fillet nggak mau biasanya. Saya oke. Oh mau. Nah, seperti ini jadinya. Oh, sorry, saya kebanyakan ya. Harusnya nggak sampai sini. Harusnya 12 jaraknya. Bisa kita edit, nggak masalah. Enaknya software parametric modeling seperti itu, kita bisa klik kanan di sketch-nya, edit sketch. Cuma kayak tadi ya, kita klik garis ini. Nah, karena dia nanti ada, sorry. Nah ini, ada coincident ini bisa kita klik kanan, kita delete. Nah, jadi kita bisa tarik lagi ke bawah sini, baru kita kasih dimensi. Coincident kan tadi buat menempelkan garis dengan titik, titik dengan garis ya. Jadi yang tempelkan adalah titik ini dengan garis. Nah, itu bisa kita hapus. Nah, 12. Ini kita switch cat. Nah, sekarang gini, udah sama. Baru fitur yang ini ya, kita buat. Kita klik sketch di permukaan sini. Nah, lebih gampang kita menggunakan slot saja. Kita klik slot, kita pakai yang step slot. Kita buat sembarang sini, sampai sini. Nah, bebas dulu. Kemudian kita eh, buat radiusnya 15, smart dimension, klik garis ini, klik sembarang, klik 15. Oke, baru atur jarak panjangnya dari titik sini ke sini 25. Titik ini ke titik tengah sini berarti 25. Nah, baru kita kasih circle ya, lubang biar langsung ada lubangnya. Kita kasih lubangnya 12, klik saja 12, enter. Nah, sudah ada, baru kita klik extrude base. Nah, extrude-nya ke dalam 12. 12 ke dalam seperti ini. Oke. Nah, sekarang dia langsung nyatu seperti ini ya. Kanannya kita buat nggak usah, kita mirror saja cerminnya. Sekarang kita pilih tengah-tengahnya dia apa nih? Front. Nah, tengah-tengahnya dia front. Fiturnya mau kita gandakan adalah kita mirror extrude ini. Nah, oke. Jadi ya, oke. Kalau saya lihat dari pandangan sini, ini saya rubah jadi wireframe. Coba sama nggak? Ini ya, kita bandingkan. Nah, ini garis putus-putus. Gini. Nah, ini kan putus-putus. Ini artinya lubang, lubang. Nah, ada dua garis ini. Nah,
Kalau kita lihat dari pandangan samping, ini biar putus-putus, ya kan? Sama ya. Nah itu, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk yang ini? Apa yang sulit kira-kira? Secara secara umum, ketika saya ngebuat gampang kan ya, tinggal pembiasaan aja sih sebenarnya. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang yang ini ya. Belum yang ini. Kita buat yang ini dulu nih. Oke, kalau ini eh, menggunakan pendekatan apa nih? Bertahap atau potter wheel atau manufaktur? Genius, Genius Forman, Zega. Ini kita menggunakan pendekatan apa? Nggak kedengeran? Bisa di chat aja. Chat ini, Zoom. Kalau nggak pendekatan apa? Manufaktur, Pak. Apa? Manufaktur. Kurang tepat. Bertahap. Kita menggunakan kalau manufaktur eh, bagi yang baru mulai belajar akan sangat kesulitan. Jadi lebih enak bertahap. Oke, bertahap ya. Contoh, kalau kita menggunakan bertahap berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi ada berapa bentuk nih gitu. Ada berapa bentuk? Misalkan satu, dua, tiga bentuk sama lubang, empat bentuk. Nah, bentuk mana dulu yang mau kita buat? Nah gitu. Buat yang menggambarkan keseluruhannya dia gitu. Sebagai contoh, oh saya buat, nah ini udah jarak ini ke sini ya. Bentuk yang tengah dulu nih. Oke, ini agak error laptop saya nih. Harus close dulu. Oke, kita pilih part. Oke,
Bagi contoh kita ngebuat yang tengah dulu nih ya. Saya buat dengan patokan garis 110. Oke, ini perhatikan ya metodenya biar kalian uh, agak sedikit mudah memahaminya. Oke, saya buat dari pandangan front ya. Saya klik misalkan sketch, kemudian saya pilih front. Kita klik line buat patokan garisnya dia. Seratus sepuluh, 110. Kemudian ini kita ganti construction garisnya. Baru kita buat kotak gede ini ya. Ini kotak gede ini 36 kali 36. Oke, berarti lebarnya 36 kali 36. Saya klik offset, berarti 36 bagi 2 ya, 18. Saya offset ini dua arah, 18, 18 ya, kanan dan kiri. Kan sampai tengah sini ya. Sedangkan ini sampai sana nih. Berarti saya offset ke sana seharusnya 18,3. Bebas aja, ini saya kasih dimensi 18. Terus saya extend di sini 18. Oke. Karena ini kotaknya 24, berarti 24 kan 12. Dari sini sini 12. Berarti dari sini ke sini ada 18. Oke. Oke. Nah, ini kalau kita lihat dari pandangan samping dia nge apa namanya? Face inline 60 tuh horizontal. Jadi ngederajat ya. Ini bahasanya seperti ini. Dia 60 dengan horizontal 60. Nah, gitu. 60. Jadi ini saya tarik juga sama lebih enak sebagai power trim. Ini saya seperti ini. Nah, gitu. Baru ini saya belajar. Oh, sudah, sudah. Oh, ini kan belum nempel ya. Kita bisa pakai add relation buat nempelin garis ini dengan titik. Kasih. Mm-mm. Mm-mm. Kasih. Mm-mm.
insiden. Jadi dia nempel ya, seperti ini. Nah, dan saya salah ya. 60 itu, oh, benar-benar. Tes ini dengan horizontal. Mm-mm. Kemudian kita klik extrude. Jadi kita tahu 36. Ini kita ketik 36 berarti 36 jadinya midline. Nah, seperti ini. Ini bentuk yang pertama ini ya. Bentuk kedua mana? Ini kita kasih nih. Oke, di mana kita buatnya? Di sini. Kita klik sketch, kemudian kita buat kotak saja menggunakan center rectangle. Saya buatnya dari sini, bebas. Berapa? 64 kali 64. 64 kali 64. Ini 64 kali 64. Kita fitur, extrude, berapa ketebalannya? 6. Kita kasih 6. Oke. Nah, dari samping, dan sama ya, tinggal kita kasih fillet. Filletnya berapa radiusnya? Kita cari radiusnya berapa nih? Fillet R3. Nah, radiusnya karena di sini nggak ada yang tahu radiusnya berapa? Abelian, Abelian, Evan, Iya Pak, berapa nih radiusnya di sini? 6 Pak, Hah? 6, Salah. Berapa coba? Yang benar. 64 dikurang 44 berapa? 20. 20 dibagi 2 nih, kan 20 kan? Berarti dari sini Iya, sini 10, dari sini sini 10. Berarti radiusnya 10 gitu. Oke. Kita pakainya fillet biasa, constant fillet 10. Nah, baru kita klik garis ini. Oke.